Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kita ke jurnal ke-10, bukti kas keluar. Bukti kas keluar berarti ada di kas dan bank pembayaran. Seperti itu. Baiknya kita ke bank, sesuaikan dengan datanya BKK strip 04, ceknya di situ nomornya 05 CBD 05 strip CBD strip 23. Oke. Date-nya berapa? Date-nya ada di 31 Januari. Oke. Memonya apa di situ? Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2023. Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2023. AI-nya kemana? Dibayar kepada HRD. Oke, berarti akunnya apa? Akunnya berarti dia salary expense gitu ya. Kalau untuk HRD berarti dia apa? Salary expense atau wage expense. Berarti gaji, cari aja gaji. Ya, biaya gaji lembur dan THR. Oke. Berapa? 120 juta. Oke. Jangan lupa kita klik amount-nya, gambar kalkulator. Oke, 120 juta biaya gaji lembur dan THR. Sesuaikan lagi BKK 4, 5 CBD strip 3, 23, 31 Januari pembayaran gaji karyawan HRD 120 juta. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke. Kita ke lanjutnya adalah rekonsiliasi PPN. Oke. Sudah sedikit lagi nih Bapak Ibu ya. Rekonsiliasi PPN kita rekonsiliasi cari di situ dilihat dulu ada bukti memorial kepada staf akuntansi gitu ya. Darinya Grimlock, isi memonya rekonsiliasi PPN masukan keluaran untuk transaksi penjualan dan pembelian di bulan Januari 2023 gitu ya. Gunakan nomor akun 2500 dan tipe akun hutang lancar lainnya untuk akun PPN kurang bayar gitu ya. Jadi ini di sini kan kita kan belum tahu nih ya Bapak Ibu ya. Belum tahu nih berapa nominal yang akan kita lakukan rekonsiliasi PPN terkait PPN masukan dan juga PPN keluaran gitu ya. Nah, caranya untuk melihat berapa nominalnya kita harus ke laporannya dulu. Berarti adalah kita ke buku besar, laporan keuangan. Setelah itu kita ke bagian laporan pajak. Setelah itu kita ke rekon PPN lebih atau kurang bayar. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu berarti kan di bulan Januari ya. Kita cari Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Oke. Jika sudah, kita oke. Nah, keluar ini Bapak Ibu nominal dari PPN masukan dan PPN keluaran. Kita lihat PPN masukannya berarti 233.530. 233.530.000 rupiah. PPN keluarannya ada di 246.788.300 rupiah. Seperti itu ya. Nah, jadi kan kita kan nggak tahu nih kita mau ngerekon dengan nilai berapa gitu ya. Jadi kita mau tidak mau harus lihat dulu berapa nominalnya yang ada di laporan. Caranya, ulang ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu silakan ke buku besar, laporan keuangan, setelah itu cari laporan pajak, setelah itu rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar, sesuaikan dari kapan ya, gitu ya. Dari kita kan mau lihat yang Januari, berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Oke, jika sudah kita klik OK. Keluar angkanya. Oke, setelah kita mengetahui angka, baru kita bisa melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasinya di mana? Di jurnal yang tadi ya, seperti tadi ya, kas dan bank ada di mana? Buku besar ada di bukti jurnal umum, seperti tadi kita merekon tadi ya. Nah, ini adalah MJ strip 05, sesuaikan betul tanggalnya 31 Januari. Oke, deskripsinya apa? Di deskripsinya rekonsiliasi PPN. Masukan dan keluaran bulan Januari aja gitu ya, biar lebih mudah. Adalah rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran bulan Januari 2023. Oke, akunnya berarti apa ya, PPN masukan dan PPN keluaran ya, berarti fade out keluaran. Oke, udah ada nih. Berapa keluarannya tadi? Keluarannya 246 788 300. 246 788 300. Oke, benar nggak? Kita lihat lagi 246 788 300. Oke, benar. Berarti lawannya apa? PPN masukan. Oke, ada nih. Berapa nominalnya? Nominalnya kita lihat di rekon 233.530. 233.530. Oke. Ini kan belum balance ya Bapak Ibu. Berarti kita apa? Kita balancekan dengan apa? Berkaitannya dengan kewajiban gitu ya. Berarti kan ini PPN keluarannya kan lebih besar nih sebenarnya ini ya. Masukannya ada 235. Berarti kan ini kan PPN keluaran dikurangi PPN masukan, berarti itu adalah PPN terhutang yang harus kita bayar pada bulan Januari gitu kan ya. Nah, berarti adalah kita cari berapa utang kewajiban atau hutang. Coba kita cari kewajiban lancar. Kewajiban. Tidak ada, berarti lancar. Coba. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita bikin akun baru. Oke, bikin akun baru, dia adanya di kewajiban lancar. Kewajiban, cari kita. Kewajiban ada tidak? Hutang lancar lainnya atau other current asset. Hutang lancar lainnya. Oke, gitu ya. Terus namanya apa? Namanya PPN kurang bayar. Tadi kan berarti kan kurang bayar berapa? Itu kan yang akan menjadi PPN terhutang kita pada bulan tersebut gitu ya. Yang keluaran dikurangin masukan. Kalau itu berarti kita kurang bayar. Kalau misalnya PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan, berarti kita lebih bayar. Lebih bayar caranya bisa dua, bisa direstitusi ataupun kompensasi. Kalau direstitusi ada kemungkinan kita akan diperiksa. Jadi yang lebih amannya kita mengkompensasi untuk pajak di bulan berikutnya. Mau dikompensasi ataupun direstitusi, itu balik lagi kepada wajib pajaknya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuma kalau kita mau merestitusi, kemungkinan besar akan diperiksa dulu sebelum nominal uangnya itu dikembalikan kepada rekening si wajib pajak. Seperti itu. Oke. Nah, berapa kurang bayarnya? Berarti kurang bayarnya pasti sesuai dengan dari selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan.
Seperti itu. Kita simpan dan tutup. Oke, kita close boleh laporannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ke-12, yaitu adalah penyusutan aset tetap jurnal memorial. Ya, jurnal memorial gitu ya. Berarti kalau jurnal memorial, penyusunan aset tetap, waktu itu kan yang berkaitan dengan aset tetap itu kan kita pernah melakukan periode apa ya, akhir bulan, periodik akhir bulan nih di sini laporan gitu ya. Aktivitas periodik proses akhir bulan. Ya, nah ini sama nih. Kurang lebih caranya sama. Terus kita adanya, kalau di situ adanya bukti memorialnya itu kita di asetnya itu ruko 2 lantai sama motor Kawasaki Ninja. Oke. Berarti yang pertama kita ke buku besar, kita proses akhir bulan dulu karena ini berkaitan dengan aktiva. Gitu ya. Berarti kita pilih ini adalah Januari. Itu baru kita oke. Oke, selesai proses akhir bulan. Jadi sebelum kita akan menjurnal gitu ya, jurnal memorialnya itu berarti harus kita lakukan proses akhir bulan. Oke, setelah proses akhir bulan, Bapak Ibu boleh dilihat di financial statement, laporan keuangan. Setelah itu bisa ke buku besarnya neraca, buku besar. Kita ke dulu laporan laba rugi jurnal umum atau ke kita ke sebentar ke laporan gudang tersimpan pabrik aset tetap buku besar. Melihatnya ada di laporan keuangan. Di laporan lain tersimpan persediaan laporan general ledger. Setelah kita sebentar ke buku besar laporan keuangan, setelah itu kita ke general ledger atau buku besar, keseluruhan jurnal. Kita ganti 31 Januari. Karena kan tadi kan proses akhir bulannya kan ada di akhir Januari ya. Kita bisa lihat di sini nih. Di bawah tuh ada 10 juta dan kan ya. Depresiasi untuk aset tetapnya, gedungnya ada di sini. 10 juta. Sesuai dengan yang ada di bukti memorial ya Bapak Ibu ya, ada 10 juta seperti itu. Bu, boleh tanya? Boleh, mangga Bu. Kalau mau hapus gimana caranya? Mau hapus misalnya tuh anggap yang apalah yang biaya listriknya nggak mau salah lah ini, pokoknya mau hapus lah. Hapus yang transaksi yang mana Bu? Anggap misalnya nih biaya listrik nggak ada. Biaya listriknya misalnya salah gitu. Mau hapus biaya listriknya. Tadi biaya listrik sebentar ada di pembayaran. Kita lihat dulu ya. Berarti kan akun yang berpengaruh itu tadi apa? Listrik dan PAM. Itu ya. Nah, kita ke listrik dan PAM. Kita cari listrik. Biaya listrik tadi ya. Nah, nih biaya listrik kan udah masuk tuh, Bu. Ya kan tadi kan kita PAM dan listrik kan 3.600.000 ya. Tuh, ya udah kita coba kita terus bentar balik lagi. Nah, ini kita
ubah. Nah, kita saldo awalnya misalnya kita nolkan bisa nggak ya? Tapi ini saldo awalnya sudah nol ya, sebentar. Sebentar. Oke. Kan mau hapus jurnal, Bu. Bukan. Ini kan Oh, saldo. berarti kalau mau hapus jurnal di 31-nya, sebentar. Berarti ini ya, ini oh iya ini. Oke. Terus transaksinya dahulu yang harus kita batalkan. Baru jurnalnya tidak terrecord. Sebentar. Tadi ke pembayaran. Hmm. Hmm. Palingan ke daftar ke jur ini ya sih bukan nominalnya, palingan kita bisa editnya. Tapi ini juga sebentar bisa diedit atau tidak ya? Tapi saldo awalnya 0 ya di sini ya. Misalnya tadi berapa nih? Oh, ya listrik. Coba kita taruh. Oke, misalnya. Oke. Bahwa dalam debat utama Anda yang meneruskan. Kalau meneruskan nih patar akan berubah nih. Kalau itu kalau misalnya kita mau ganti ada kesalahan palingan di jurnal yang ininya sih Bu. Transaksinya di akunnya, di nominalnya. Seperti itu. Nanti kalau nih batal aja ya. Takutnya laporannya nanti akan berubah. Cancel. Oke. Jadi biasanya ngeditnya palingan di sini sih. Kalau saya mah di transaksi ininya. Kalau di Kan jurnalnya, ya gimana? itu misalnya nggak mau ya jurnal biaya listriknya nggak mau buang macam mana? Hmm, sebentar. Di kas dan bank, sebentar Bu. Hmm, hmm, gimana ya? Ada yang kiranya bisa membantu gimana kalau misalnya pembayaran, misalnya ada transaksi yang mau kita avoid gitu ya. Ada yang bisa membantu nih dari Bu Angela? Kalau saya palingan di buku besar ya di editnya, itu nominalnya. Tapi kalau ininya jurnalnya misalnya salah gitu ya, mau kita hapus. Iya. Heeh. Ada yang bisa membantu kiranya teman-teman kalau misalnya ada jurnalnya, misalnya kesalahan jurnal, ada?
gimana ya, kayak kemarin tuh kan bisa kita tutup tuh ya laporan yang itu tuh di sebentar. Hmm, ada kiranya yang bisa menjawab. Saya cari dulu ya Bu ya. Jadi PR saya nih kalau misalnya eh, ada transaksi yang mau kita batalkan gitu ya. Saya cari dulu nih. Jadi PR saya. Besok kita ketemu di awal saya infokan lagi. Oke? Oke ya. Belum terjawab Bu jadinya Tri ya. mau nanya, Iya, boleh boleh Bu. Boleh. Siapa itu yang tadi bertanya? caranya mau gina Ibu. Mau coba Bu mau avoid yang misalnya yang mana ya? Aduh, sebentar. Saya close dulu. Ini bukan, ntar dulu. Nah, nih kalau misalnya gini Bu. Misalnya nih biaya listrik atau misalnya yang lain lah, gaji gitu ya, mau kita batalkan. Ada yang bisa membantu siapa tadi tuh, Bu? Siapa? Kalau misalnya tuh nanti saya coba cari dulu, besok saya coba kembali jawab ya, Bu. Siapa tadi? Angela ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ke yang terakhir ya, ke laporan. Jadi besok tuh mekanismenya gini Bapak Ibu kalau sudah selesai menginput yang dikirimkan gitu ya ke email saya itu berupa laporan saja seperti kayak gini gitu ya. Tidak perlu mengirimkan kayak tadi tuh yang BDB-nya itu tuh ya, yang apa ya itunya formatnya gitu ya, tidak perlu. Jadi yang Bapak Ibu perlu kirimkan berupa laporan saja, jadinya tidak terlalu banyak yang dikirimkan gitu ya. Jadi laporan yang dikirim itu yang pertama adalah Bapak Ibu ke laporan gitu ya, ke daftar laporan. Setelah ke daftar laporan, yang pertama adalah laporan keuangan adalah laporan neracanya. Jadi per tanggalnya berapa? Per tanggal Januari gitu ya, 1 Januari. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini keluar nih Bapak Ibu ya neracanya. Cara untuk mensimpannya adalah Bapak Ibu klik simpan, lalu report atau langsung ke PDF boleh. Terus kita ulang lagi. Oke, atau kita langsung ke ekspor gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu boleh nih mau taruh di mana? Kalau saya misalnya saya taruh di laporan. Namain tadi apa tuh? Neraca Cybercrime Communication gitu ya. Saya misalnya satu neraca. Strip PT-nya apa tuh? Cybertron Communication. Nah, oke, kita save. Oke, yang kedua adalah yang dikirim adalah laporan laba rugi yang standar aja. Oke, sama laba ruginya kita klik lagi. Oke, dari berapa? Dari 31 Januari sampai dengan misalnya kita terakhir aja ya, sampai dengan Desember tanggal 31. Oke. Oke, nih caranya sama, kita simpan PDF, terus klik langsung OK, terus langsung namain aja 2 laba rugi, laba rugi Cybertron Communication gitu ya, Cybertron Communication. Oke, laba rugi. Satu lagi adalah laporan arus kas, sama ke laporan daftar laporan arus kas ada di laba rugi, bawahnya tidak ada laporan arus kas
Ada di laporan keuangan. Oke, di mana dia laporan arus kas per akun ini adanya. Bentar. Ada di nih laporan arus kas ya di bawah nih Bapak Ibu di laporan keuangan laporan arus kas yang metode langsung aja. Oke. Dari berapa? Dari Januari kan ya sampai 12. Jadi sampai dari Januari sampai dengan Desember. Oke, ini keluar sama caranya simpan PDF. Oke. Apa namanya? Arus kas. Arus kas. Oke. Satu lagi Bapak Ibu perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini di sini. Perubahan ekuitas pemilik. Di Desember 31. Oke. Nah, dan ini tinggal kita simpan PDF. Oke. Berarti apa tadi? Ekuitas. Oke, cukup 4 yang kita download Bapak Ibu laporannya. Nanti kalau bisa di RAR aja atau di zip, jadi satu bundling gitu ya, jadi tidak terpisah-pisah. Jadi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengirimkan, kalau bisa di RAR dulu atau di zip gitu. Jadi ntar ngiriminnya satu, tinggal saya ekstrak atau tidak satu-satu atau terpisah-pisah seperti itu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu untuk besok 15 menit sebelum dimulai jam 7 Bapak Ibu sudah hadir di Zoom. Jadi nanti akan dipandu untuk mekanisme pengerjaannya. Ada 1-2 hal yang harus disampaikan sebelum Bapak Ibu mengerjakan soal ujian. Pengerjaan soalnya saya informasikan sampai dengan jam 9, tapi kurang lebihnya nanti untuk pengirimannya kami tunggu sampai dengan jam 23:59 ya. Jadi jam 12 kurang lah pada hari tersebut, berarti hari Selasa jam 12 kurang 1 menit Bapak Ibu sudah mengirimkan laporan ke email ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya, materinya kurang lebih sudah selesai sampai dengan laporan gitu ya. Jadi Bapak Ibu besok siap untuk ujiannya kalau bisa kameranya Putri, maaf ya mau tanya, berarti kan bisa mengerjakannya tidak sampai jam 9 nggih, berarti bisa mundur, maksudnya kalau misal waktunya kan belum selesai berarti masih dikerjakan sampai jam 23:59 ya? Ya, boleh Bu. Oke, jadi maksimal itu jam pengirimannya jam 23:59 gitu. Jadi Bapak Ibu harus tetap bergabung di Zoom-nya jam 7 sampai jam 9 seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa besok bisa datang lebih awal bergabung di Zoom 15 menit sebelumnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan besok juga kameranya on dalam mengerjakan. Gitu. Jadi disiapkan dulu ruangannya gitu ya. Jadi kurang lebih kita desain seperti Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau ikut sertifikasi akurat seperti itu gitu. Jadi disiapkan ruangannya, kameranya dalam posisi on, mic-nya dalam posisi off gitu. Jadi pengawas bisa melihat Bapak Ibu untuk mengerjakan ujiannya selama dalam rentan waktu jam 7 sampai dengan jam 9 seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aku mau tanya. Izin bertanya, Boleh, Bu. Untuk soal kemungkinan diberikannya nanti menjelang waktu akan dimulai, Bu. Seperti itu. Gitu.
soalnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bisa melihatnya sewaktu akan dimulai jam 7, berarti kita akan distribusikan kemungkinan di waktu-waktu yang itu 15 menit sebelumnya itu. Seperti itu. Jadi nanti kita distribusikan sekaligus kita berikan informasi terkait petunjuk pengerjaan. Nanti kalau pada saat Bapak Ibu membaca petunjuk dan juga soalnya ada yang kiranya ditanyakan dengan konteks soalnya bisa gitu. Jadi nanti distribusinya menjelang waktu pengerjaan. Nanti kalau dikasih sekarang, Bapak Ibu udah input dulu Anda selesai. Ya, jadi nanti besok jam 7. Seperti itu. Jadi kita bareng-bareng ngerjainnya. Gitu Bapak Ibu. Pak, Bu mau tanya, itu kan di laporan yang perubahan ekuitas pemilik yang Ibu tampilkan itu, si nilai investasi kurun periodenya itu 0. Sedangkan di saya, ketika saya coba itu, nilainya ada 2.2465.300.000. Tapi Investasi. si penarikannya juga sama. Jadinya tetap ekuitasnya 2710. Iya, tapi ada beda di Investasi mau penarikan. penambangan ekuitas pemilik juga beda. Di saya itu 213.440.952. Jadi ekuitas pemilik di akhir periode itu ada 2709.740.952. Nah, itu berarti ada beberapa inputan tuh yang berbeda. Jadi nanti diputar lagi tuh Mbak Neng, kiranya ada mana yang salah. Saya juga waktu itu Kalau coba. tadi sih sempat ada yang saya beda itu di Gimana tuh? pajak masukan. Di Ibu Oh. itu kalau nggak salah nilainya bulat, di saya pas saya cek itu nggak bulat. Nah, berarti kalau di pajak masukan berkaitan dengan transaksi keluar barang dan jasa. Mungkinan pada saat Mbak Neng input itu ada tidak tersisipkan kode pajak gitu. Kalau PPN masukan itu kan berarti kan kita beli barang, orang itu kan nagih kita ya, nagih pajak ke kita. Kalau kita keluaran kan berarti kan kita mengeluarkan faktur pajak. Berarti orang itu yang misalnya si A, saya jual barang ke si B. Berarti kita kan mengirimkan barang sekaligus invoice-nya, faktur pajaknya, faktur penjualannya, kalau ngirim barang juga dengan surat jalannya. Nah, seperti itu. Berarti ada mungkin terlupa pada saat menyisipkan kode pajak pada saat penjualan barang ataupun transaksi jasa, barang dan jasa. Kalau misal di PPN itu. Nah, itu kita tracingnya itu harus satu-satu lagi nih, mana Ya, transaksinya. harus satu-satu kan. Iya, harus tracingnya harus satu-satu. Kalau yang ininya gimana, Bu? Yang investasi kurun periodenya yang saya ada nilainya, yang Ibu kan 0. Seharusnya Itu sih kenapa? seharusnya sih nol ya, soalnya kan kita nggak ada investasi ya. Nggak ada transaksi yang berkaitan dengan investasi, ada nggak kiranya kemarin? Kayaknya rasanya nggak ada sih investasi ini. Nggak ada kan ya, kita berinvestasi apa? Kita kan beli aset doang ya, aset tetap. Tapi itu tidak Tapi masuk. penarikannya juga ada nilainya. Iya, Saya makanya nggak itu. pernah narik. Iya, makanya kita kan nggak ada penarikan uang dari bank tuh. Terus terinvestasi kurunnya itu nggak ada juga investasi. Investasi apa yang nggak ada terkait transaksi investasi. Ntar diputar lagi tuh Mbak, terus belajar lagi nih, ngerjain dari ulang lagi. Saya juga dulu gitu, kok banyak yang beda ya laporannya. Ya ternyata namanya kita, kadang-kadang misalnya instrukturnya cepet, kita pengen buru-buru nyamain jadi salah ngetik atau salah ngeklik gitu. Nggak apa-apa, ntar diulang lagi pelan-pelan gitu kan. Kalau kita lihat video kan bisa kita stop ya, ntar kita klik, ntar kita jalanin. Kalau pas lagi bareng-bareng gini kan jalan terus gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau beloman bu temennya udah, ntar kita nggak enak, kadang-kadang begitu kan. Ya seperti itu, makanya kalau saya ntar belajar lagi pas di videonya seperti itu, karena kita di ruang ini kan, di ruang Zoom kan kadang-kadang terbatas sama waktu gitu ya, terus juga kita harus mengejar materi gitu. Jadi memang kurang lebihnya nanti kita sesuaikan pada saat latihan secara mandiri dengan video yang ada di
yang diberikan di WA group ya kan. Setiap itu kan ada kan dia diberikan di WA group. Jadi diulang, nanti input lagi tuh ulang si Cybertron Communication sambil di note. Kalau transaksi ini stepnya A, B, C, D. Kalau saya dulu begitu ya. Jadi nanti kalau kiranya ketemu transaksi ini, oh ini apa nih stepnya? Oh kayak gini, seperti itu. Ntar kalau misalnya ada transaksi apa, kayak tadi grouping, caranya gimana ya? Nah tinggal cari tuh di note tentang grouping gitu. Kalau misalnya nggak di note gitu kan, kita masa nanti mau lagi nginput muter-muter video kan nggak mungkin juga ya, karena kan akan nggak efektif dan efisien gitu. Kalau saya triknya seperti itu, sambil belajar lagi sambil saya note, atau mau bikin tulisan di kertas boleh gitu, mana yang paling rasanya paling nyaman gitu, atau di note di sticky note atau notepad di laptop langsung boleh, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan tips dan triknya dalam mengerjakan soal. Gitu. Ibu, berarti besok pas ujian boleh lihat not? Boleh Bu, gitu kan. Yang penting ngerjainnya sendiri. Boleh lihat not, boleh lihat modul, boleh, nggak apa-apa. Kalau saya memperbolehkan, nggak tahu deh kalau sama Pak yang dari Zen Solusi. Kalau saya dulu mau pakai note seperti itu, jadi saya tulis gitu. Boleh apa tidak ya? Nanti saya tanyakan dulu ya Bu ya. Boleh, Bu. Boleh tah? Boleh Tuh, lah, boleh. Bu. Itu boleh Boleh, tuh Bu. tadi. Tadi ada yang bilang boleh tuh, Mbak Admin boleh ya? Boleh Iya, Mbak betul, Safira? boleh, Bu. Nge-googling juga boleh kali, Bu. Boleh. Yang penting batas waktunya dikerjakan di jamnya di antara jam 7 sampai jam 9 seperti itu. Oh iya tuh, boleh tuh Bu. Jadi di note aja, di note, bikin catatan gitu. Kadang-kadang kan kita namanya transaksinya banyak ya. Waduh, ini pakai yang mana nih stepnya? Ntar pada pas ngerjain pasti begitu Bu. Sama saya juga seperti itu. Aduh, ini pakai yang mana ya? Ini pakai yang mana nih ya gitu. Makanya di note ini transaksi penjualan gini. Kalau misalnya ada set harga baru seperti ini. Kalau misalnya tadi grouping seperti ini gitu. Jadi memudahkan kita. Itu nggak apa-apa tuh Bu. Katanya boleh ya, berarti boleh. Yang penting ngerjainnya fokus sendiri gitu. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi kiranya mau ditanya? Sudah cukup kah? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Mbak Sefira saya cukupkan ya Mbak ya. Oke, baik Bu. Mungkin kita kesepakatan bersama aja dengan para peserta. Bagaimana mungkin dari peserta, Iya, apakah karena waktunya masih ada sekitar 15 iya, menit lagi, atau peserta ada yang ingin masih bertanya, atau masih bingung, silahkan ditanyakan. iya, Atau memang jika peserta sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan ditutup Bu Tri. iya. Bagaimana Bapak Ibu kiranya ada waktu 15 menit lagi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau misalnya mau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Atau kalau misalnya sudah oke, kita cukupkan. Ya, kali aja Bapak Ibu mau belajar lagi. Bagaimana? Mungkin juga di grup pelatihan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya di luar dari pelatihan ini, silahkan masih dibuka untuk forum diskusi seperti itu ya Bu Tri ya. Iya. Sampai dengan besok sebelum ujian seperti itu. Kalau Iya. misalkan Bapak Ibu masih ada yang bingung. Mungkin terkait kendala-kendala hari ini, seperti Bapak Ibu tadi ada yang softwarenya belum bisa, boleh di review ulang dari rekaman-rekaman yang sudah kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa review dari rekaman video tersebut untuk Bapak Ibu untuk mendownload ulang aplikasi software ini, seperti itu. Atau mohon maaf atas kendala hari ini, mungkin tadi banyak kendala di host ya Bu ya, banyak yang keluar masuk khususnya di admin seperti itu. Bu, mau tanya boleh? Silahkan Mbak Angela. Nah, misalnya nih, kan tahun 2023 ini, berarti PPN-nya 11. Anggap terus tahun 2024 PPN-nya 12%, naik 1%. Itu inputnya di mana ya jadinya? Kan nggak boleh edit yang 2023 dong, nanti kan ketimpa. Berarti harus diselesaikan dulu Bu di 2023-nya itu.
Kan berarti kan kalau kita di 2023-nya itu kan berarti kan transaksinya ibaratnya sudah selesai itu 2023 kan. Nah, berarti yang di 2024 boleh diedit aja di daftarnya itu. Berarti kan kalau di 2023 kan kita kan sudah mengakhiri tutup buku gitu ya di Desember itu. Cut off-nya kan misalnya. Bukan maksudnya Ibu. Kan ini kaitannya sama penjualan tuh. Berarti kan anggap penjualan 2023-nya kan 11% nih. Buku laporan keuangan tahun 2023 berarti udah selesai lah ya. Kan PPN-nya 11%. Terus kan untuk tahun 2024 kita akan mau melanjutkan dong. Terus kan tiba-tiba di bulan Februari anggap pemerintah menaikkan PPN jadi 12%. Nah, berarti kan buku tahun 2024 harus menyesuaikan dengan PPN jadi 12%. Nah, berarti ada bikin satu lagi dong di penjualan itu untuk PPN. Iya, boleh Jangan seperti dihapus itu. tuh. Kalau dihapus, Iya, boleh. Kalau bagaimana caranya? Kalau misalnya tadi cut off-nya di akhir tahun bisa langsung Bu misalnya dihapus gitu ya. Tapi kalau misalnya perubahannya ada di pertengahan tahun atau di tahun berjalan, boleh dibikin yang baru. Ntar biasanya kan di dalam penjualan kan kadang-kadang di sampingnya itu ada tulisan apa gitu, memo gitu ya kayak tadi ya. Nah, misalnya nih perubahan persentase PPN gitu, boleh disisipkan seperti itu. Kalau misalnya perubahannya itu di tahun berjalan. Tadi mana ya? Soalnya nih, anggap kita udah tutup buku nih 2023. Terus anggaplah posisi kita sekarang di 2024. Tiba-tiba pemerintah naikkan PPN jadi 12%. Nah, untuk bulan berjalan selama tahun 2024 itu kan otomatis kalau kita jual-jual udah otomatis PPN-nya 12% dong. Itu kan berarti kita harus bikin satu folder lagi buat khusus PPN tahun 2024 dan kedepannya 12% kan. Itu input barunya lagi di mana jadinya? Di daftar sini Bu, di daftar terus di sebentar, daftar lain di kode pajak. Di daftar. Iya, kita bikin baru lagi. Terus kita isi 12. Iya, tapi kodenya kita ganti aja Bu. Misalnya kalau itu kan tadi kan kodenya sudah T ya. Misalnya kita ganti. Iya, kita ganti kodenya P gitu, boleh. Itu berarti yang menandakan PPN kita 12% gitu. Kalau misalnya Ibu mau ada transaksi jasa PPh 23 gitu ya, kodenya apa? PPh 23 misalnya H gitu. Boleh Bu, sesuaiin aja sama kodenya apa. Tapi ini nggak ada keharusan harus T gitu ya, terus H gitu. Karena T itu karena itu teks doang sih Bu gitu. Boleh kalau kalau kebijakan itu kan dikembalikan lagi kepada entitasnya gitu ya. Yang penting tidak menyalahi aturan dari PSAK-nya. Seperti itu. Berarti penjualan, Ibu maaf tadi penjualan ke daftar, terus daftar lain kode pajak. Di sini masukin semua ya pajak-pajaknya yang sesuai transaksi Ibu, ada PPh 23 boleh, PPh 4 ayat 2 boleh kalau transaksinya banyak gitu ya. Kalau ini kan contohnya hanya PPN ke penjualan barang dan jasa seperti itu. Oke, jelas. Yang penting kode pajaknya itu tidak bisa dipakai lagi T gitu. Gitu misalnya kecuali atau pas kita mungkin mau editnya 2023 berarti kita pakai situ. Iya, boleh. Iya. Kalau misalnya di pertengahan tahun berjalan kan berarti kan kita kan tidak boleh menghapus nih kan ya, biar terrecord yang sebelumnya 11, yang setelahnya 12. Kodenya aja kita bedakan. Misalnya kalau yang PPN 11 ini T, PPN yang 12 misalnya N gitu, boleh gitu. Jadi membedakan si N itu berarti nanti transaksinya dengan persentase PPN yang baru 12% gitu. Gitu ya kira-kira ya Bu Angela. Ya baik, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi kiranya yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau misalnya ada yang misalnya kesulitan bisa WA di WA grup Bapak Ibu, nanti akan saya respon gitu ya. Atau Mbak admin yang akan merespon kalau misalnya terkait konteks dengan misalnya software dan lain-lain. Oke?
Baik ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah bergabung mempercayai pelatihan akurat bersama Zen Solusi Indonesia. Sudah bersama selama 4 hari melakukan pelatihan akurat gitu. Kiranya saya secara pribadi dan juga institusi Zen Solusi Indonesia memohon maaf apabila pada saat pelatihan banyak kekurangan, kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya, dan juga kita bisa bertemu di pelatihan-pelatihan selanjutnya baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu, mohon disiapkan untuk ujian besok. Kiranya kalau ada yang perlu ditanyakan boleh di WhatsApp group. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Putri. Terima kasih kembali. Saya mohon izin live ya.